Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita kembali sharing terkait akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini kita membahas terkait dengan akuntansi persekutuan. Iya, mungkin teman-teman udah tahu ya dari judulnya ya. Dan juga materi ini sebenarnya adalah materi yang sangat banyak di request ya oleh teman-teman kita yang minta saya untuk membahas akuntansi lanjutan. Jadi ya, ini sudah saya bahas untuk teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya seperti biasa ya, saya sudah menyiapkan modul dan bentuk Microsoft Word yang teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Di materi tersebut juga saya ada siapkan soal exercise ya, yang nanti setelah akhir video ini mungkin teman-teman boleh kerjakan untuk melihat apakah teman-teman sudah mengerti atau belum terkait dengan modul kali ini. Ya saya harap sih pasti sudah mengerti lah ya, karena harusnya materi ini nggak gitu sulit. Dan sebelum saya masuk ke materinya, mungkin saya mau cerita sedikit teman-teman bahwa materi kali ini adalah materi lanjutan, sehingga sangat penting bagi kita untuk menguasai akuntansi dasar. Jika kita tidak menguasai akuntansi dasar dengan baik dan benar, saya takut teman-teman akan mengalami kendala. Tapi jika dasar teman-teman sudah kuat, harusnya sih nggak akan ada masalah lagi terkait dengan materi kali ini. Sebelum kita masuk ke proses akuntansinya, mungkin saya harus cerita sedikit dulu teman-teman terkait dengan persekutuan. Terkait dengan cerita persekutuan ini kan sebuah badan usaha ya. Tentu saya tidak bisa menceritakannya terlalu detail teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mendirikan persekutuan, mungkin proses pendiriannya itu teman-teman bisa sharingkan kepada bagian notaris atau bagian legal lah. Karena mereka lebih tahu bagaimana undang-undang yang berlaku terkait dengan persekutuan. Sedangkan di sini, di video kali ini saya akan hanya men-sharekan lebih dalam terkait dengan proses pencatatan di akuntansi saja. Untuk persekutuan sendiri apa? Persekutuan itu adalah sebuah bentuk kerjasama antara 2 atau 3 orang ya. Tentunya dalam menjalankan usaha. Biasanya dia berbentuk CV atau firma. Masing-masing pihak inilah kita sebut sekutu teman-teman. Makanya namanya persekutuan. Biasanya di dalam CV, ini kita bicara soal CV ya, ada namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itulah sekutu yang aktif menjalankan usaha persekutuannya. Ya, contoh dia sebagai direkturnya. Sedangkan sekutu pasif itu dia hanya bersifat mengawasi saja atau melihat saja. Dan biasanya sekutu pasif ini bertanggung jawab sebesar modal yang dia setorkan saja. Kenapa begitu? Iya teman-teman, karena dia nggak mengurus persekutuan tersebut. Nah, impact-nya ini di mana teman-teman? Khusus untuk persekutuan, biasanya kalau dia rugi, ya, pihak sekutunya tersebut wajib bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Tapi saya kurang tahu bagaimana teknisnya teman-teman ya. Kembali lagi teknisnya kita mengacu pada undang-undang yang berlaku dan ya peraturan yang berlaku lah. Dan itu biasanya yang paham itu adalah bagian notaris. Untuk itu kalau teman-teman menonton video ini dan berencana mau mendirikan sebuah persekutuan, contoh CV, saran saya sih teman-teman berdiskusilah kepada bagian legal atau bagian notaris. Bagaimana sebuah akte CV ya yang baik, yang kuat secara hukum, yang melindungi setiap pihak sekutu. Ini supaya sama-sama enak lah, jangan ada yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ada keuntungan, bagaimana pembagiannya, cantumkan di akte. Kalau ada kerugian, bagaimana impact-nya, ya, pembagian kerugiannya itu bagaimana, mitigasinya bagaimana, cantumkan juga di akte dan lain sebagainya. Di materi saya ada sedikit tambahkan ya, beberapa materi terkait dengan pendirian CV, tapi itu tidak mendetail sih, itu tidak menjawab banget. Karena memang saya belum punya CV, jadi saya nggak bisa memberikan banyak komentar terkait dengan badan usaha CV. Ini sudah menjadi ranah bagian legal ya, atau bagian notaris. Dan ya di video kali ini juga kita belajarkan akuntansi ya. Tapi ya kita harus tahu juga teman-teman terkait dengan CV sekilasnya. Jadi mungkin itu sudah ada sedikit gambaran untuk teman-teman sebelum saya lanjutkan ke bagian akuntansinya. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman udah punya gambaran ya terkait dengan persekutuan. Apa sih yang membedakan akuntansi awal yang kita pelajari dengan persekutuan ini? Sudah pasti owner ya teman-teman. Kalau di akuntansi dasar itu ownernya cuma 1 orang ya, misalnya Tuan A. Kalau di persekutuan itu ada 2 atau 3 orang bahkan lebih. Nah itu menjadi sebuah kendalanya teman-teman, atau sebuah masalahnya sehingga muncul akuntansi persekutuan. Tentunya pencatatan itu lebih spesifik teman-teman di bagian modal. Kalau di akuntansi dasar ya pastinya kita cuma fokus pada modal 1 orang saja. Kalau di akuntansi persekutuan itu ada banyak sekutu lah, ada banyak pihak. Dan kalau ada banyak pihak, tentunya kita harus tahu bagaimana proses pembagian labanya. Kalau ada penambahan sekutu bagaimana, ada keluar sekutu bagaimana, penambahan modal, penarikan modal ya dan lain sebagainya. Tentu itu akan kita pelajari teman-teman. Jadi ini mungkin saya cerita sedikit saja, lebih kurangnya saja. Secara garis besar teman-teman, proses pencatatan akuntansi itu untuk akuntansi dasar ya, yang kita pelajari yang 1 owner dengan persekutuan itu tidak jauh berbeda teman-teman, tidak jauh berbeda. Tentu teman-teman muncul pertanyaan nih, jadi perbedaannya di mana? Nah, untuk perbedaannya itu sebenarnya ada 3 poin saja teman-teman. Proses pertama itu adalah proses pembentukan. Tentu dong, kalau akuntansi dasar kan dibentukan ownernya cuma 1 orang ya. Kalau ini kan persekutuan ini ownernya ada beberapa orang. Tentu proses pembentukan itu sudah berbeda. Terus yang kedua adalah proses operasional. Meliputi penambahan atau penarikan modal tentu berbeda juga karena pihaknya sudah berbeda ya. Kalau akuntansi dasar itu cuma 1 orang, kalau akuntansi
persekutuan ada beberapa orang. Terus perubahan kepemilikan sekutu. Nah, ini menjadi masalah juga ini. Bagaimana kalau ada sekutu yang keluar atau ada sekutu yang masuk? Nah, terus pembagian laba. Nah, tentu ya, kalau di akuntansi dasar kan ownernya cuma satu orang, labanya untuk dia semua. Kalau ini pasti dibagi lagi. Tentu nanti mereka ada perjanjian awal lagi. Bagaimana sih ketika sekutu ini didirikan, pembagian labanya apakah merata atau ada yang lebih besar? Mungkin karena modalnya lebih besar atau dia bekerja lebih keras. Dan yang terakhir adalah proses likuidasi atau proses pembubaran. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, kita tidak akan mempelajari semua ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita pelajari semua ini, nanti videonya 3 jam teman-teman. Jadi kita hanya akan mempelajari terkait dengan pembentukan, penarikan dan penambahan modal antar sekutu, dan pembagian laba. Dan 3 poin ini sudah mewakili teman-teman. Mewakili kita untuk memahami terkait dengan akuntansi persekutuan ini. Sehingga nanti di video selanjutnya, ketika kita membahas terkait dengan perubahan kepemilikan hingga likuidasi, itu sudah akan menjadi lebih mudah. Karena kita sudah memiliki gambaran terkait dengan akuntansi persekutuan ini. Tapi kalau langsung kita berikan semuanya, saya takut teman-teman nanti menjadi bingung ya. Jadi teman-teman, karena hanya 3 poin yang kita bahas, kita masuk dulu ke poin pertama teman-teman, yaitu pembentukan atau investasi awal. Untuk poin pertama terkait dengan pembentukan persekutuan, sebenarnya dalam akuntansi cara pencatatannya itu sama persis teman-teman dengan akuntansi dasar. Akuntansi persekutuan, akuntansi dasar itu sama teman-teman. Hanya bedanya kita split saja, lebih spesifik modal masing-masing sekutu. Yang menjadi masalah yaitu kalau akuntansi dasar ownernya cuma satu orang, kalau akuntansi persekutuan ownernya ada beberapa orang. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Saya kasih contoh soalnya saya, mungkin lebih gampang ya. Ini contoh soalnya juga sudah ada di modulnya teman-teman ya. Tuan A, B, C sepakat mendirikan persekutuan. Tuan A menyetorkan kas senilai 10 juta, tanah senilai 100 juta, namun dihitung nilai wajarnya 80 juta. Oke teman-teman, saya stop dulu sampai situ. Untuk akuntansi persekutuan ketika mau didirikan ya, mereka boleh menyetorkan dalam bentuk aset lain, tidak harus kas saja ya. Boleh persediaan, boleh peralatan, ya boleh kendaraan dan lain sebagainya. Tapi dalam persekutuan kita itu menilai itu berdasarkan nilai wajar, bukan nilai perolehan. Itu harus digarisbawahi teman-teman ya. Jadi misalnya nih, kalau ada 3 orang mendirikan sebuah perusahaan, contoh Tuan A, Tuan B, Tuan C. Si Tuan A mengatakan, saya kasih nih tanah saya seharga 100 juta, ini baru saya beli. Tapi si Tuan B dan Tuan C tidak setuju kalau nilai tersebut 100 juta. Tentu mereka itu bisa berpendapat, itu nggak mungkin 100 juta, itu cuma 80 juta. Nah, seperti soal ini. Jadi nanti ketika dia catat di pembukuannya, dia hanya mencatat sebesar 80 juta. Kenapa demikian? Iya teman-teman, itu supaya modalnya itu lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. Supaya ya jangan ada yang nampak modalnya terlalu besar lah, padahal yang dia store itu tidak sebesar modalnya. Kan pihak lain rugi juga ya. Jadi mereka itu pakai nilai wajar. Seperti begitu teman-teman ya. Terus bangunan senilai 120 juta, namun dihitung nilai wajarnya 100 juta. Nah, ini juga bangunan di store Tuan A 120 juta, katanya dia peroleh, ternyata dinilai oleh Tuan B dan Tuan C cuma sebesar 100 juta. Oke, persediaan senilai 100 juta, tapi dinilai cuma 50 juta. Nah, ini juga sama ya. Untuk Tuan B, dia tuh menyetorkan kas senilai 150 juta. Untuk Tuan C, dia tuh menyetorkan kas senilai 120 juta. Maka buat jurnalnya. Nah, jurnalnya bagaimana teman-teman? Ini ada debit, ada kredit ya. Masih tanda tanya. Kalau kita belajar akuntansi dasar, ya tentu itu kan gampang ya. Kas pada modal, terus kalau ada tanah, bangunan persediaan, tanah, bangunan persediaan pada modal gitu ya. Intinya itu kan langsung pada modal, karena kan ownernya cuma satu orang, ya kan teman-teman ya, kalau di akuntansi dasar ya. Tapi di akuntansi persekutuan, kita juga sama teman-teman melakukan hal yang sama ya, yaitu kita list dulu asetnya itu di debit ya, dan di kreditnya itu adalah modal. Bedanya, modalnya ini kita spesifikkan teman-teman. Jadi, di modalnya itu nggak cuma kata modal saja, akan ada menjadi modal pihak sekutu masing-masing. Nah, contoh nih, saya jurnal di Tuan A. Tuan A itu kan dia store kas 10 juta, tanah 80 juta ya, nilai wajarnya. Bangunan 100 juta nilai wajarnya, persediaan 50 juta. Kalau kita total, ini sebenarnya sebesar 240 juta teman-teman. Teman-teman boleh jurnal, kas, tanah, bangunan, persediaan ya di debit sebesar 10 juta, 80 juta, 100 juta, 50 juta ya. Pada kreditnya modal Tuan A sebesar 240 juta. Boleh. Untuk Tuan B juga sama, kas 150 juta berarti kas di debit pada modal Tuan B sebesar 150 juta. Untuk Tuan C juga sama, kas di debit 120 juta ya, karena dia store 120 juta. Di kreditnya adalah modal Tuan C sebesar 120 juta. Teman-teman boleh meliskan 3 jurnal ini, atau teman-teman gabung menjadi kas 280 juta, tanah 80 juta, bangunan 100 juta, persediaan 50 juta pada modal Tuan A 240 juta, modal Tuan B 150 juta, modal Tuan C 120 juta. Intinya, setiap penyetoran modal oleh masing-masing sekutu kita catat pada modal sekutu. Itu yang membedakan teman-teman, bukan pada modal saja. Kalau teman-teman hanya buat pada modal, nanti kita menjadi bingung.
Ya, ini kan sekutunya ada berapa orang ya? Ada 3 orang misalnya, kita contohkan soal ini. Kalau teman-teman cuma buat modal saja, mereka jadi bingung. Sebenarnya saya sudah store berapa banyak nih selama ini? Bagaimana pembagiannya? Untuk akuntansi sekutu, di situ yang membedakan teman-teman. Dia tuh modalnya itu harus spesifik. Di dalam akuntansi persekutuan, biasanya ada muncul case yang unik teman-teman. Misalnya nih, ketika usaha didirikan ya, Tuan A, Tuan B, dan Tuan C, seperti yang katakan tadi ya. Si Tuan A sudah keluarkan 240 juta nih, si Tuan B sudah keluarkan 150 juta ya, si Tuan C keluarkan 120 juta, total 510 juta nih. Ternyata mereka itu bilang, ini kan usaha baru didirikan ya. Meskipun Tuan A store lebih banyak, Tuan B store lebih banyak dari Tuan C, dan Tuan C paling sedikit. Tapi mereka bertiga diskusi. Bagaimana kalau misalnya itu modal kita itu kita setarakan saja lah. Meskipun saya store lebih banyak, tapi kan ini kan usaha bersama ya. Toh, misalnya Tuan B, Tuan C ini bekerja lebih keras. Dia lebih bisa menjalankan usaha ini. Jadi kita setarakan saja modalnya. Tentu kita sebagai pembukuan juga bisa menyesuaikannya teman-teman. Menyesuaikan penyetaraan modal tersebut. Untuk menyetarakan modal tersebut ya, sesuai dengan cerita saya tadi ya, itu ada 2 cara teman-teman. Cara pertama adalah metode bonus dan cara kedua adalah metode goodwill. Untuk metode bonus itu gampang banget teman-teman. Pertama, kita list dulu berapa modal yang mereka setorkan. Tuan A dia store 240 juta, Tuan B 150 juta, Tuan C 120 juta, maka total 510 juta. Mereka itu mau menyetarakan modal mereka supaya sama nih. Karena modal Tuan A ini yang paling besar ya, dan dia mau disetarakan. Jadi bisa dikatakan pastinya sih Tuan A akan mengalami, atau dengan kata lain modalnya itu akan berkurang. Bagaimana cara kita mencari penyetaraan modalnya? Gampang banget teman-teman. Kita jumlahkan saja semua modalnya sebesar 510 juta dibagi 3 orang ya, maka dapat modalnya itu adalah 170 juta per orang. Di sini modal Tuan A sebesar 240 juta harus menjadi 170 juta, maka modal Tuan A berkurang sebesar 70 juta. Modal Tuan B awalnya 150 juta harus menjadi 170 juta. Berarti modal Tuan B bertambah sebesar 20 juta. Modal Tuan C 120 juta harus menjadi 170 juta supaya setara modalnya. Berarti bertambah sebesar 50 juta. Maka kita jurnal saja teman-teman. Modal Tuan A di debit sebesar 70 juta. Kenapa modal Tuan A di debit? Karena modal berkurang di debit ya, sedangkan modal bertambah di kredit. Berarti yang bertambah sebesar 20 juta dan 50 juta, Tuan B dan Tuan C berada di kredit. Pada modal Tuan B 20 juta di kredit, dan modal Tuan C 50 juta di kredit. Ini jurnalnya teman-teman. Dengan begini, jumlah modal mereka sudah setara menjadi 170 juta per orang. Dan Tuan A memang rugi, dia rugi sebesar 70 juta. Tapi, meskipun kita katakan dia rugi, tapi itu memang kemauan dia. Jadi kita boleh mencatat jurnalnya. Ya, intinya si Tuan A sadar. Nah, untuk metode kedua, ini adalah metode goodwill. Metode goodwill ini berarti memunculkan akun goodwill. Akun goodwill itu apa sih? Goodwill itu adalah aset yang tidak teridentifikasikan. Jadi teman-teman, metode goodwill ini adalah suatu metode yang menyamakan nilai seluruh modal sekutu mengikuti modal sekutu yang paling besar. Di sini, kita harus cari dulu teman-teman. Modal siapa yang paling besar? Tentu adalah modal si Tuan A sebesar 240 juta. Karena modal Tuan A yang besar sebesar 240 juta, maka kita akan membuat modal Tuan B dan Tuan C itu menjadi 240 juta juga. Dengan bagaimana caranya? Dengan memunculkan akun goodwill. Maka kita hitung dulu, kalau dia 240 juta, setiap orang kita kali 3 berarti ya. Maka modal akhirnya itu adalah sebesar 720 juta. Ya, 720 juta modal akhirnya itu kita kurangkan dengan modal Tuan A, kurang modal Tuan B, dan kurang modal Tuan C, itu mendapatkan sebesar 210 juta. 210 juta itulah goodwill-nya atau aset yang tidak teridentifikasikan. Maka kita buat jurnal teman-teman. Ya, goodwill di debit sebesar 210 juta. Kreditnya itu adalah modal Tuan B sebesar 90 juta. Modal Tuan C sebesar 120 juta. Kenapa modal Tuan B 90 juta? Kenapa modal Tuan C 120 juta? Karena Tuan B kita harus membuat modalnya menjadi 240 juta. Berarti modal awalnya itu adalah 150 juta, ditambah berapa menjadi 240 juta? Tentu ditambah 90 juta. Untuk modal Tuan C, kenapa dikredit 120 juta? Karena modal awal dia sebesar 120 juta. Kita harus menambah berapa menjadi 240 juta atau sama dengan modal Tuan A. Tentu kita tambah sebesar 120 juta. Nah ini teman-teman, metode goodwill. Karena muncul akun goodwill atau aset yang tidak bisa teridentifikasi. Itu sebenarnya saya tuh lebih suka metode bonus teman-teman. Tapi itu semua kembali ke teman-teman lagi. Ini impact-nya itu adalah ketika nanti proses likuidasi sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini saya sharekan saja. Dan nanti contoh soal juga saya anjurkan sih pakai metode bonus saja supaya lebih simpel ya. Nah, kita masuk ke poin kedua teman-teman, yaitu penambahan atau penarikan modal antar sekutu pastinya ya. Untuk penambahan atau penarikan modal, ini sebenarnya sama teman-teman dengan akuntansi dasar atau akuntansi dengan perusahaan satu owner lah ya. Hanya bedanya saja, ya seperti contoh yang sebelumnya teman-teman ya. Ini kita harus catat lebih spesifik di bagian modalnya saja. Apakah itu modal Tuan A, Tuan B, atau Tuan C, atau sebagainya. Saya kasih contoh teman-teman.
Misalnya nih, Tuan A melakukan penarikan modal sebesar 10 juta. Bagaimana jurnalnya? Ya, tentu jurnalnya itu adalah di debit sebesar 10 juta pada kas di kredit sebesar 10 juta. Atau contoh kedua, Tuan B melakukan penyetoran modal kembali sebesar 10 juta. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya juga sama teman-teman, yaitu kas di debit sebesar 10 juta pada modal Tuan B sebesar 10 juta. Kita harus menulis Tuan B-nya. Kenapa? Nanti ini berpengaruh pada laporan perubahan modalnya. Kalau kita nggak buat Tuan B-nya, kita buat cuma pada modal, kita kan bingung. Ini modal siapa? Tuan A, Tuan B, atau Tuan C misalnya. Karena kan sekutunya ada 3. Jadi untuk penambahan dan penarikan modal harusnya tidak ada masalah ya. Ini sama persis kok seperti akuntansi dasar. Hanya saja bedanya itu kita menambahkan namanya atau lebih spesifik punya sekutu siapa. Kita masuk ke operasi persekutuan di bagian pembagian laba. Ini mungkin menjadi suatu hal yang lebih ribet, tapi tidak ribet-ribet banget. Tidak susah-susah banget teman-teman. Jadi teman-teman santai-santai saja. Untuk pembagian laba ini sebenarnya agak spesial teman-teman ya. Kenapa? Karena yang namanya sekutu ketika didirikan ya, itu kan pasti sudah ada perjanjian terkait dengan pembagian labanya. Seperti yang saya katakan tadi di pembukaannya. Pembagian laba itu tergantung pada para sekutu teman-teman ya. Tidak harus sama, tidak harus merata, tapi boleh juga merata. Nah itu teman-teman. Jadi di sini ada contoh soal. Di contoh soal ini yang kita bahas ini dia itu akan membagi laba berdasarkan persentase modal. Tapi ingat teman-teman, pembagian laba itu sama juga dengan pembagian rugi ya. Jadi kalau persentase pembagian labanya si sekutu A misalnya lebih tinggi, tapi kalau misalnya dia itu menjadi rugi, dia itu juga menanggung rugi yang lebih tinggi. Nggak bisa dikatakan bahwa kalau laba dia dapat banyak, kalau rugi dia dapat sedikit. Ya mungkin bisa saja kalau ada perjanjian lain ya, tapi biasanya sama teman-teman ya. Kalau dia persentase yang lebih tinggi di laba, nanti persentase yang sama juga dia peroleh di kerugian. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh saja mungkin biar lebih jelas ya. Ini contohnya seperti soal yang telah kita kerjakan tadi sebelumnya. Contoh soalnya sama. Modal persekutuan itu adalah Tuan A 240 juta, Tuan B 150 juta, Tuan C 120 juta. Jika sesuai komposisi modal, pembagian labanya adalah sebesar Tuan A 47%, Tuan B 30%, dan Tuan C 23% teman-teman. Ini seperti yang saya katakan tadi ya. Berarti dia itu membagi laba itu berdasarkan persentase modal. Tapi ingat, ini juga berlaku untuk pembagian rugi. Kalau dia rugi berarti Tuan A memperoleh rugi yang lebih besar. Diketahui bahwa laba persekutuan tahun 2020 sebesar 250 juta. Jadi, selama periode berjalan ada tambahan modal nih. Ini udah di jurnal. Tuan A 20 juta, Tuan B 10 juta, Tuan C 10 juta. Terus ada penarikan prive, juga sudah di jurnal ya. Tuan A 5 juta, Tuan B 5 juta, Tuan C 5 juta. Buatlah laporan modal persekutuan. Bagaimana cara buat modal laporan persekutuan ya teman-teman? Ini juga sama seperti laporan perubahan modal ya. Sebenarnya tabelnya ini fleksibel, nggak harus mengikuti versi saya. Tapi di versi saya ini, kalau teman-teman lihat di samping ya, saya tuh ada buat kolom saldo modal awal, setoran modal, penarikan prive, ya, terus laba bersih, terus modal akhir. Nah, ini juga akan bisa berubah teman-teman. Kalau nanti ada namanya seperti sistem bonus ya atau sistem gaji dan lain sebagainya. Jadi format ini nggak baku, fleksibel, ya tentu boleh kreasikan lah ya. Terus untuk bagian horizontal ya saya ada buat nama-nama sekutunya Tuan A, Tuan B, dan Tuan C hingga total. Nah jadi ini mungkin kita isi dulu. Untuk format ini sebenarnya berkaca dari laporan perubahan modal teman-teman ya. Untuk laporan perubahan modal kan seperti yang kita ketahui ya, modal awal ditambah laba bersih ya dikurangi prive sama modal akhir. Nah ini juga sama persis teman-teman. Terus kita isi nih tabelnya teman-teman ya. Untuk saldo modal awal berarti kita cantumkan nih saldo modal Tuan A sebesar 240 juta, Tuan B 150 juta, Tuan C 120 juta. Nah ini adalah saldo modal awalnya. Terus diketahui bahwa mereka itu ada setor modal pada periode berjalan ya. Untuk Tuan A sebesar 20 juta, Tuan B 10 juta, Tuan C 10 juta. Tentu cantumkan di situ. Oke. Terus pada periode berjalan mereka juga ada penarikan prive ya sebesar 5 juta masing-masing. Kita cantumkan juga teman-teman di samping nih 5 juta, 5 juta, 5 juta. Oke. Sekarang diketahui mereka ada laba sebesar 250 juta. Dan 250 juta ini akan dibagi 3 berdasarkan persentase yang telah mereka sepakati, yaitu Tuan A 47%, Tuan B 30%, Tuan C 23%. Maka dari 250 juta itu ya kita kali sebesar 47% untuk Tuan A, dikali 30% untuk Tuan B, dan dikali 23% untuk Tuan C. Maka dapatlah untuk Tuan A itu ya labanya itu 117.500.000, Tuan B 75 juta, Tuan C 57.500.000. Nah, setelah itu untuk Tuan A, tentu lihat di kolom Tuan A ya. Teman-teman tambahkan saldo modal awal ditambah setoran modal ya 240 tambah 20 dikurangi prive 5 juta, baru ditambah laba bersih 117,5. Dapatlah 373 juta teman-teman. Sebenarnya ini bukan 373 juta ya, ini saya genapkan. Yang benar adalah sebesar 372.500.000 teman-teman ya.
Tapi ini karena dia bersifat dalam jutaan rupiah jadi digenapkan. Oke. Untuk Tuan B juga sama, 150 juta ditambah 10 juta setoran modalnya ya, dikurangi prive 5 juta dan ditambah labanya 75 juta. Didapatlah modal akhirnya sebesar 230 juta. Tuan C juga sama, saldo modal awalnya 120 juta ditambah setoran modal 10 juta dikurangi penarikan prive 5 juta dan ditambah laba bersihnya sebesar 57 juta 500.000. Maka didapat 182 juta 500.000 atau 183 digenapkan. Setelah kita membuat laporan modalnya, tentu harus kita jurnal teman-teman. Jurnalnya ini biasanya tuh kita jurnal di jurnal penutup. Jadi saya nggak buat versi jurnal penutupnya lengkap lagi. Saya cuma membuat bagaimana proses pencatatan jurnalnya saja, khusus untuk bagian modal dan prive-nya. Untuk modal bagaimana? Berarti di debitnya itulah ikhtisar laba rugi sebesar labanya 250 juta. Ingat teman-teman, kalau di jurnal penutup ikhtisar laba rugi berada di debit, maka dia itu sedang berada di posisi untung. Kalau ikhtisar laba rugi di kredit, ya untuk bagian modalnya ya, berarti dia itu sedang posisi rugi ya. Karena dia untung maka di debit. Berarti jurnalnya bagaimana teman-teman? Ikhtisar laba rugi di debit sebesar 250 juta pada modal Tuan A sebesar 1.750.000, modal Tuan B sebesar 75 juta, modal Tuan C sebesar 57 juta 500.000. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa modal Tuan A, Tuan B, Tuan C itu dikredit? Ya karena kan bertambah modalnya ya, yang berasal dari labanya. Dan labanya itu ya berasal dari persentase perkalian mereka ya. Terus untuk prive-nya apakah perlu disesuaikan? Perlu teman-teman ya. Bagaimana cara menyesuaikan prive? Tentu jurnalnya itu adalah, karena prive berarti modal itu kan berkurang ya. Kalau berkurang di debit, maka modal Tuan A pada prive Tuan A sebesar 5 juta, modal Tuan B pada prive Tuan B sebesar 5 juta, modal Tuan C pada prive Tuan C sebesar 5 juta. Nah ini mungkin ya sama seperti akuntansi dasar ya, yang satu owner ya kan. Kita buat juga ya modal pada prive gitu. Kalau ini juga sama. Bedanya itu lebih spesifik lah. Tuan A, Tuan B, Tuan C. Intinya itu lah teman-teman, akuntansi persekutuan itu cuma menspesifikkan setiap sekutu saja di bagian modalnya. Oke, jadi udah selesai. Mungkin teman-teman masih kurang paham atau masih bingung ya. Oh ini bagaimana sih? Nggak apa-apa. Saya kasih satu contoh soal lagi. Dan ini kita kerjakan dari jurnal awal sampai jurnal akhir. Jadi saya harap sih dari contoh soal ini, dan ini juga sebenarnya contoh exercise juga sih. Saya harap teman-teman sudah pasti paham lagi terkait dengan 3 materi yang kita bawakan tadi ya. Terkait dengan pembentukan, penyetoran dan penarikan modal, hingga pembagian laba. Oke teman-teman. Jadi karena ini contoh soalnya cukup panjang ya. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil baca di slide-nya. Dan ini saya bacakan juga. Atau di samping ini nanti saya buat. Joko, Susi, Sinta sepakat untuk membuat persekutuan dengan perjanjian laba dan rugi dibagikan dengan proporsi yang sama. Nah, ini laba ruginya sama teman-teman ya. Berarti dibagi rata. Pada 1 Januari 2015, saldo modal Joko adalah 1.500.000 berupa tanah 1 juta dan kas 500.000. Saldo modal Susi adalah 5 juta berupa persediaan 4 juta dan kas 1 juta. Saldo modal Clara adalah 2.500.000 berupa perlengkapan 2 juta dan kas 500.000. Oke. Setelah penyetoran modal, ternyata setiap sekutu saling sepakat bahwa modal akan disetarakan, dikarenakan Tuan Joko dan Nyonya Clara akan mengurus persekutuan ini sehingga ingin menyamakan modalnya. Mereka akan melakukan proses penyetaraan modal, teman-teman. Penyetaraan modal dilakukan dengan metode bonus, ya, oke. Pada tanggal 2 Februari 2015, Joko melakukan investasi tambahan berupa kas sebesar 500.000 dan Susi juga sama sebesar 900.000. Pada tanggal 9 Desember, Joko melakukan penarikan modal sebesar 750.000. Clara melakukan penarikan modal sebesar 300.000. Diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 300.000. Nah, ini diminta teman-teman. Buatlah jurnal awal ketika proses penyetoran modal, terus jurnal penyetaraan modal dengan metode bonus, terus jurnal tanggal 2 Februari ketika melakukan investasi tambahan oleh sekutu, jurnal tanggal 9 Desember ketika ada penarikan modal, dan buat laporan modal persekutuan dan jurnal pada akhir periode. Atau bisa dikatakan jurnal modalnya dan jurnal prive-nya ya. Oke teman-teman. Ini karena cukup banyak yang diminta ya, ada 5 poin ya, cukup panjang. Nggak apa-apa, kita kerjakan dulu poin pertama, yaitu jurnal awal ketika melakukan proses penyetoran modal. Nah ini saya cut soalnya ya, menjadi di yang awal-awal saja. Pada 1 Januari 2015, saldo modal Joko 1,5 juta, ada tanah 1 juta dan kas 500.000. Susi ada 5 juta, Presiden 4 juta, kas 1 juta. Clara ada 2,5 juta, ada perlengkapan 2 juta dan kas 500.000. Nah untuk mengerjakan soal nomor 1 teman-teman, ini terserah kepada teman-teman. Teman-teman boleh menyatukan langsung jurnalnya ya. Atau teman-teman mau membuat step by step, satu persatu. Contoh teman-teman jurnal dulu punya si Joko. Terus jurnal dulu punya si Susi. Dan jurnal punya si Clara. Ya, dibuat menjadi 3 jurnal terpisah. Boleh, tergantung pada teman-teman. Saya asumsikan teman-teman membuat dulu secara terpisah lah ya. Kita anggap sebagai pemula juga nggak masalah ya. Kita mulai dari Joko, tanggal 1 Januari 2015. Bagaimana jurnalnya ketika ada penyetoran modal berupa tanah dan kas? Tentu
kalau ada penyetoran modal, ya kita lihat dulu dalam bentuk apa. Dalam bentuk kas dan tanah. Kas dan tanah adalah bagian dari aktiva. Aktiva bertambah di debit, ya. Maka kas bertambah di debit sebesar 500.000 dan tanah ya bertambah di debit sebesar 1 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah modal sebesar 1,5 juta. Nah, ini untuk Joko. Modal siapa? Jangan lupa ditulis modal Tuan Joko, ya. Nggak boleh cuma pada modal saja, karena ini adalah akuntansi persekutuan. Terus untuk Susi juga sama. Susi dia itu menyetorkan kas dan persediaan. Kas dan persediaan adalah komponen aktiva di mana bertambah di debit, maka kas 1 juta di debit, persediaan 4 juta di debit pada modal sebesar 5 juta. Modal siapa? Tulis modal Susi, ya, sebesar 5 juta. Untuk Clara juga sama. Dia menyetor sebesar 2.500.000 dan bentuk perlengkapan 2 juta dan kas sebesar 500.000. Maka kas di debit sebesar 500.000, ya, perlengkapan di debit sebesar 2 juta pada modal Clara sebesar 2.500.000. Ini jurnalnya teman-teman yang pertama, atau jurnal pada saat mereka itu melakukan proses penyetoran modal. Ini ya sama persis lah seperti akuntansi dasar, ya, akuntansi utama. Dan teman-teman juga boleh langsung gabung jurnalnya, ya. Kas 2 juta, tanah 1 juta, persediaan 4 juta, perlengkapan 2 juta pada modal Joko 1,5 juta, modal Susi 5 juta, modal Clara 2.500.000. Ini juga boleh teman-teman. Ini kembali ke teman-teman, ya. Teman-teman mau pakai cara step by step, satu persatu sekutunya di jurnal, atau mau langsung juga boleh. Itu kembali ke teman-teman. Asal jangan salah jurnalnya, ya. Oke. Terus kita masuk poin kedua, jurnal penyetaran modal. Nah, diketahui sekarang mereka mau menyetarakan modalnya teman-teman dengan metode bonus. Ingat, kalau pakai metode bonus itu kita harus menghitung dulu berapa jumlah modal mereka. Ya, kita tambahkan modal Joko ada 1,5 juta, modal Susi ada 5 juta, modal Clara ada 2,5 juta. Maka ketika kita tambahkan, ya, 1,5 juta tambah 5 juta tambah 2,5 juta didapat 9 juta. 9 juta karena mau kita setarakan untuk 3 orang, maka kita bagi 3 menjadi 3 juta per orang. Nah, sekarang ini ada tabelnya di sampingnya. Si Joko diketahui adalah modal awalnya itu 1,5 juta. Dia itu mau menjadi modal akhir 3 juta. Maka dia harus bertambah sebesar 1,5 juta. Susi modal awalnya itu 5 juta. Sekarang dia itu mau menjadi 3 juta modalnya. Tentu dia harus berkurang sebesar 2 juta. Clara modal awalnya itu ada 2.500.000. Dia itu mau menjadi 3 juta modal akhirnya. Maka dia harus bertambah sebesar 500.000. Di sini Joko dan Clara modalnya itu akan bertambah. Ya, Joko bertambah sebesar 1,5 juta, Clara bertambah sebesar 500.000. Dan untuk Susi, dia harus berkurang sebesar 2 juta. Karena Susi modalnya mau berkurang, maka jurnalnya itu adalah modal Susi di debit. Ingat teman-teman, kalau modal berkurang di debit sebesar 2 juta, di kredit apa? Modal Joko dan modal Clara. Kenapa modal Joko dan modal Clara di kredit? Karena modal bertambah di kredit sebesar 1.500.000 dan 500.000. Sampai di sini teman-teman, modal mereka sudah setara sebesar 3 juta masing-masing. Oke, dan di tahap ini mereka sudah setara, ya, 3 juta semuanya. Kita masuk ke yang C. Jurnal tanggal 2 Februari ketika melakukan investasi tambahan oleh sekutu. Nah, ini saya munculkan yang tanggal 2 Februari, ya. Ingat, untuk penambahan dan penarikan ini sama persis dengan akuntansi dasar. Bedanya cuma, ya, sama seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang, lebih spesifik saja terkait dengan sekutunya. Oke, pada tanggal 2 Februari 2015, Joko melakukan investasi tambahan sebesar 500.000 dalam bentuk kas, sedangkan Susi 900.000. Maka jurnalnya itu adalah untuk Joko, ya, sudah pasti kas 500.000 di debit pada modal Joko di kredit sebesar 500.000. Susi juga sama, kas di debit sebesar 900.000 karena kas bertambah di debit pada kreditnya apa? Modal Susi sebesar 900.000. Nah, ini teman-teman boleh buat terpisah, boleh juga buat disatukan, tapi ya tergantung teman-teman. Kalau saya sih buat terpisah juga lebih enak sih, lebih rapi pembukuannya. Oke, teman-teman, kita masuk ke poin D. Jurnal tanggal 9 Desember 2015 ketika adanya penarikan modal. Untuk tanggal 9 Desember 2015, Joko melakukan penarikan sebesar 750.000. Untuk Clara, 300.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Ketika ada penarikan modal, ini sama persis dengan akuntansi dasar. Penarikan modal itu istilahnya apa teman-teman? Istilahnya prive. Nah, yang membedakannya itu apa teman-teman? Tentu untuk akuntansi persekutuan, ingat dia itu lebih spesifik. Maka untuk jurnal Joko, ya, ketika dia melakukan penarikan modal sebesar 750.000, maka jurnalnya itu adalah prive Joko, ya, sebesar 750.000 pada kas sebesar 250.000. Kenapa kas di kredit? Karena perusahaan membayar. Untuk Clara juga sama teman-teman. Ketika ada penarikan modal sebesar 300.000, maka jurnalnya itu adalah prive Clara sebesar 300.000 pada kas sebesar 300.000. Nah, ini mungkin masih sama teman-teman, ya. Dan ini kita masuk ke soal terakhir teman-teman, yaitu laporan modal persekutuan dan jurnalnya pada akhir periode. Nah, ini mungkin seperti yang barusan kita kerjakan tadi, ya, di pembagian laba. Untuk laporan persekutuan,
teman-teman boleh buat format tabelnya seperti yang saya sharekan tadi. Format tabelnya itu berkaca dari laporan perubahan modal, di mana terdiri dari saldo modal awal, setoran modal, penarikan prive, terus laba atau rugi, dan di bawahnya modal akhir. Sedangkan di horizontal itu adalah nama sekutu. Di saldo modal awal, teman-teman boleh isi di tahap yang sudah penyetaraan modal, teman-teman ya. Kenapa? Iya, teman-teman, karena kan itu di tanggal yang sama ya disetarakan modalnya ya. Jadi kita patokannya itu langsung ketika dia itu melakukan proses penyetaraan modal, yaitu sebesar 3 juta, 3 juta, 3 juta, teman-teman. Kalau teman-teman mau buat saldo modal awal sebelum penyetaraan, maka di tabel ini teman-teman harus membuat satu kolom lagi ya, terkait dengan proses penyetaraan modal. Itu kembali ke teman-teman. Tapi di sini saya buat langsung saldo modal awalnya itu ketika sudah disetarakan. Kalau teman-teman mau buat nggak mau seperti begini, ya teman-teman harus menambah satu kolom lagi, penyesuaian terkait dengan penyetaraan modalnya. Jadi kita asumsikan teman-teman langsung buat saja sebesar 3 juta ya. Terus setoran modalnya. Nah, setoran modalnya teman-teman lihat di tanggal 2 Februari ya, ada penyetoran modal sebesar 500.000 dan 900.000 untuk Joko dan Susi. Teman-teman cantumkan Joko dan Susi 500.000 dan 900.000. Terus untuk penarikan prive ya, teman-teman lihat di tanggal 9 Desember Joko dan Clara ada menarikan prive sebesar 250.000 dan 300.000. Teman-teman juga boleh cantumkan ya. Dan di kolom laba rugi di soal diceritakan bahwa perusahaan mengalami kerugian, teman-teman ya, sebesar 300.000 dan kerugian ini dibagi rata. Maka karena dia rugi dan dibagi rata, maka 300.000 ini dibagi 3. Maka masing-masing itu minus 100.000, teman-teman. Oke. Jadi langsung saja kita hitung modal akhirnya. Untuk Joko ya, saldo modal awal ya 3 juta, ditambah dia melakukan proses setoran modal sebesar 500.000, dikurangi penarikan prive atau 50.000 dan dikurangi dia rugi 100.000, maka modal akhirnya adalah sebesar 2.650.000. Untuk Clara modal awalnya 3 juta ya. Terus dia ada melakukan penarikan prive di tanggal 9 Desember sebesar 300.000, dikurang dia rugi di akhir periode 100.000, maka modal akhirnya 2.600.000. Untuk Susi modal awalnya sebesar 3 juta, terus dia ada melakukan proses penyetoran modal di tanggal 2 Februari sebesar 900.000, baru dikurang dia itu rugi 100.000 dari perusahaan ya. Maka modal akhirnya itu adalah sebesar 3.800.000, teman-teman. Setelah teman-teman buat laporan perubahan modalnya, tentu ini harus kita jurnal, teman-teman ya, jurnal rugi. Bagaimana jurnal rugi? Ingat teman-teman, posisi ikhtisar laba rugi. Kalau dia memperoleh laba, maka ikhtisar laba rugi berada di debit. Kalau dia memperoleh rugi, maka ikhtisar laba rugi berada di kredit. Karena ini dia adalah rugi, maka ikhtisar laba ruginya di kredit ya. Debitnya apa? Debitnya adalah modal. Kenapa debitnya modal? Karena kan modalnya berkurang. Modal berkurang di debit. Maka modal Joko berkurang sebesar 100.000, modal Clara berkurang sebesar 100.000, modal Susi berkurang sebesar 100.000 ya. Ikhtisar laba ruginya 300.000 di kredit. Nah, terus teman-teman, kita buat jurnal penyesuaian atas prive-nya ya. Kita lihat siapa saja yang melakukan proses prive. Ada Joko dan Clara. Maka jurnalnya itu adalah modal Joko pada prive Joko sebesar 250.000. Kenapa modalnya di debit dan prive di kredit? Iya teman-teman, prive di kredit supaya prive-nya hilang ya, karena kan ketika kita jurnal di awal itu kan prive pada kas, sekarang prive kita pindahkan di kredit supaya dia hilang menjadi 0, dan modalnya kita pindahkan di debit. Kenapa? Karena kan modalnya itu berkurang, kan dia tarik modal istilahnya ya, tapi kita pakai prive dulu. Maka modal Joko pada prive Joko sudah 250.000 dan modal Clara pada prive Clara sebesar 300.000. Ini jurnalnya teman-teman. Tapi di sini belum selesai teman-teman. Saya mau menjelaskan dulu kepada teman-teman ya. Ini kan kita sudah melakukan proses penjurnalan step by step ya. Mungkin kalau di sini muat nanti saya munculkan setiap jurnalnya. Tapi saya ingin memberikan gambaran pada teman-teman ya. Teman-teman coba lihat di laporan persekutuan di bagian modal akhir. Joko, Clara, Susi modal akhirnya itu adalah 2.650.000, Clara 2.600.000, Susi 3.800.000 ya. Nah, kita pakaian Joko sebesar 2.650.000. Benar nggak modal akhirnya itu sebesar 2.650.000? Kita lihat dari jurnalnya teman-teman. Teman-teman lihat pada saat jurnal proses penyetoran modal di awal ya, di tanggal 1 Januari. Modal Joko di situ dikredit sebesar 1.500.000. Oke. Terus pada saat proses penyetaraan, modal Joko dikredit lagi bertambah sebesar 1.500.000, sebesar 3 juta total sekarang ya, sampai dengan tanggal 1 Januari. Di tanggal 2 Februari, si Joko melakukan proses investasi lagi sebesar 500.000. Maka sampai dengan tanggal 2 Februari, modal Joko sebesar 3.500.000. Oke. Di tanggal 9 Desember, si Joko tarik modal sebesar 250.000 dan bentuk prive ya. Tapi itu kita tidak perlu catat dulu ya. Kenapa? Karena prive itu kita sesuaikan di akhir periode. Oke, berarti sampai di sini masih 3.500.000 teman-teman ya. Setelah itu dia mengalami rugi teman-teman sebesar 100.000. Maka menjadi
3.400.000. Lihat, jurnal 31 Desember 2020. Ya, modal Joko di debit 100.000. Terus kita susukan preview-nya di akhir periode. Modal Joko berkurang sebesar 250.000. Maka 3.400.000 dikurangi 750.000. Maka dapat modal akhirnya sebesar 2.650.000. Nah, sesuai teman-teman. Dan di sini teman-teman boleh melakukan proses yang sama ya untuk Clara dan Susi untuk melakukan proses cross check sudah benar atau tidak. Nah, jadi saya tadi sudah melakukan proses cross check kepada si Joko dan sudah benar ya. Mungkin itu dulu teman-teman video kali ini ya. Agak panjang ya, ini sudah 56 menit dan nanti saya edit saya nggak tahu menjadi berapa menit ya. Waduh, panjang banget. Mohon maaf banget teman-teman kalau masih punya banyak kekurangan. Mohon maaf banget kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau teman-teman masih bingung. Teman-teman boleh langsung saja komentar ya di bawah ya, nanti akan saya jelaskan di kolom komentar. Dan mohon maaf banget kalau uploadnya lama banget. Iya teman-teman, karena untuk menyusun sebuah konten akuntansi itu enggak gampang teman-teman. Perlu banyak belajar lah, perlu banyak riset. Saya takut saya itu memberikan informasi yang salah atau keliru untuk teman-teman. Dan terima kasih banget untuk teman-teman semua yang udah support saya, yang sudah mendonasikan channel ini meskipun saya tidak mewajibkan ya. Tapi sesuai dengan janji saya harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari setiap video saya. Dan mungkin itu saja teman-teman ya. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman punya ide mau buat konten apa, jangan segan-segan, langsung komentar saja. Atau DM saya di Instagram juga boleh, tapi kalau saya nggak balas, saya mohon maaf banget ya, berarti saya masih ada kerjaan. Ya itu sajalah teman-teman. Mungkin itu dulu lah teman-teman video dari saya ya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!